Oke, hari ini kita mau bedah sebuah analisis yang super menarik. Analisis ini melihat adanya pola yang terus berulang dalam sejarah. Dan pola ini bisa jadi kunci untuk memprediksi apa yang akan terjadi di panggung geopolitik dunia. Yuk, kita langsung masuk ke argumen utamanya yang kalau boleh dibilang benar-benar kuat dan provokatif. Nah, ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar kan? Pertanyaan yang coba dijawab oleh analisis ini dengan melihat jauh ke belakang, ke sejarah, dan juga pakai teori permainan. Jadi argumennya tuh dimulai dari melihat ke masa lalu. Ada pepatah bilang sejarah itu nggak pernah berulang persis, tapi seringkali punya rima atau pola yang mirip. Dan kalau kita bicara soal Iran, katanya rima ini kedengeran kencang banget. Coba deh lihat lini masa ini. Polanya itu konsisten banget dan jujur aja luar biasa. Selama ribuan tahun loh, dari zaman Alexander Agung sampai era Uni Soviet, banyak banget kekuatan besar yang coba menaklukkan Iran. Tapi apa yang terjadi? Penaklukan militernya itu selalu sementara. Pada akhirnya justru peradaban Iran yang bertahan, bahkan sampai menyerap dan mempengaruhi para penakluknya. Keren banget kan? Jadi, inti dari semua bukti sejarah ini simpel. Kalau soal Iran, menang itu bukan soal menang perang dalam sekejap. Bukan. Menang itu soal siapa yang bisa bertahan paling lama. Ini permainan jangka panjang. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa begitu? Kenapa Iran punya daya tahan seperti ini? Nah, analisis ini nggak berhenti di sejarah aja. Mereka mencoba menjelaskan kenapanya dengan melihat beberapa alasan struktural yang ada sekarang. Alasan pertama itu simple tapi fundamental banget, geografi. Gampangnya, luas wilayah dan medan alam Iran itu sendiri udah jadi tantangan raksasa buat siapapun yang nekat mau mendudukinya. Dan di sini, analisisnya nunjukin kalau hitung-hitungannya aja udah nggak masuk akal. Bayangin, untuk bisa menduduki negara yang luasnya 4 kali Irak dengan populasi 90 juta jiwa dan medan pegunungan yang sulit, butuh tentara sekitar 3-4 juta orang. Padahal seluruh militer aktif AS saja cuma sekitar 1,3 juta. Jauh kan? Lanjut ke alasan kedua. Ini sedikit lebih konseptual. Ini tentang gimana struktur militer modern dibangun dan, yang lebih penting, insentif ekonomi di baliknya. Nah, gambar ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Piramida militer yang normal kan dasarnya itu infanteri yang besar, murah, dan fleksibel buat perang darat yang panjang. Tapi militer AS digambarkan sebagai piramida terbalik. Dasarnya itu justru kekuatan udara yang super mahal dan canggih. Menurut analisis ini, struktur kayak gini tuh lebih cocok buat menghasilkan profit buat kontraktor pertahanan daripada buat menang perang gerilya atau perang atrisi yang melelahkan. Alasan ketiga, nah disinilah analisisnya bilang kalau matematika bisa jadi senjata paling kuat yang dimiliki Iran. Loh, kok bisa? Coba lihat deh datanya. Ini timpang banget. Untuk mencegat satu drone Iran yang harganya sekitar $50.000, AS harus keluarin rudal seharga $3 juta. Itu artinya AS harus keluar biaya 60 kali lipat lebih mahal. Bayangin kalau ini terjadi dalam skala besar, ratusan atau ribuan kali. Analisis ini bilang strategi bakar uang kayak gini jelas nggak akan bisa bertahan lama. Dan poin struktural terakhir ini mungkin yang paling penting, karena ini bukan soal angka atau teknologi, tapi soal manusia, kemauan untuk bertempur. Di satu sisi kita punya Iran yang melihat ini sebagai perjuangan hidup mati peradabannya yang udah berlangsung 3.000 tahun, sesuatu yang sakral. Di sisi lain ada Amerika Serikat, di mana dukungan publik untuk perang cuma 40%, politisinya terbelah, dan gak ada rencana jangka panjang yang jelas selain ya udah bom aja dulu. Perbedaannya kan kayak langit dan bumi.
Oke, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Analisis ini bilang kalau ini tuh bukan lagi sekedar konflik regional biasa. Ini adalah tantangan langsung ke fondasi kekuatan global Amerika. Dan fondasi itu namanya sistem petrodolar. Gampangnya gini, hampir semua minyak di dunia dijual pakai dolar AS. Ini bikin semua negara butuh dolar, jadi permintaan dolar selalu tinggi. Nah, inilah yang bikin Amerika bisa cetak uang dan biayain kekuatan militernya di seluruh dunia. Menurut analisis ini, sistem inilah yang jadi sasaran utama Iran. Jadi strateginya bukan penaklukan militer, bukan. Strateginya jauh lebih cerdik, yaitu dengan menekan titik-titik paling lemah dari sistem global yang jadi penyokong utama kekuatan Amerika. Misalnya, dengan mengancam Selat Hormuz, jalur utama minyak dunia. Ini bisa bikin panik sekutu-sekutu AS dan mengguncang seluruh sistem keuangannya. Nah, setelah kita gabungin semua kepingan puzzle ini, sejarah, geografi, ekonomi militer, dan sistem global, analisis ini sampai pada sebuah prediksi akhir. Dan ini prediksi yang sangat berani. Penting untuk dipahami ya, kata kalah di sini punya arti yang spesifik. Ini bukan berarti kalah di medan perang secara langsung, bukan. Kalah di sini artinya biaya perang jadi terlalu mahal, terlalu besar, sampai akhirnya nggak sanggup lagi ditanggung. Ini memaksa sebuah negara untuk mundur secara strategis dari wilayah konflik. Analisisnya bahkan membandingkannya langsung dengan kejadian sejarah yang belum lama terjadi. Uni Soviet itu nggak kalah perang dingin karena dihancurkan secara militer oleh Amerika. Mereka kalah karena biaya untuk mempertahankan status imperiumnya itu udah nggak sanggup lagi mereka tanggung. Akhirnya mereka runtuh dari dalam. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Kuburan para imperium bukanlah Afghanistan. Kuburan para imperium yang asli, yang paling tua, dan yang paling sabar adalah Iran. Ini sebuah pemikiran yang benar-benar menantang untuk kita renungkan bersama.